Sahabat Gendimas, dimanapun sahabat berada, saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Sahabat, sekarang saya mau membahas dan menjelaskan dengan rinci tentang filter disk. Sahabat Gendimas, sebenarnya filter disk ini sudah ada sejak 10 tahun lalu. Dan filter disk ini masuk dalam kategori macro filter. Ketika kita mengenali suatu perangkat, tentu kita harus mau untuk mencobanya. Jika kita tidak mau mencobanya dan kita hanya menjadi penonton, kita tidak akan pernah tahu apa-apa. Ibaratnya, kita hanya seperti tukang bual yang hanya menceritakan sesuatu, tetapi kita tidak pernah melihatnya. Pernahkah Anda bercerita tentang sosok hantu? Anda bisa bicara dengan bebas karena sosok itu tak akan pernah muncul di hadapan publik. Nah, sahabat, saya mengajak sahabat untuk tidak menjadi seperti itu. Mari kita belajar, kita mengenali produk, kita mengenali jenisnya, kita mengenali tipenya dengan baik, bagaimana fungsinya di lapangan, dan bagaimana memanfaatkan produk untuk kepentingan kita sendiri atau orang lain. Mari kita simak bersama saya Lukman Hakim di channel Air Kendi Emas. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Sahabat Kendi Emas, housing filter disk ini memang tampak sama. Padahal filter disk ini memiliki perbedaan, yaitu ada yang manual, ada yang semi otomatis, dan ada yang full automatic. Yang membedakannya adalah pada sisi dalam dari filter disk ini. Coba kita perhatikan bersama dan saya akan tunjukkan mana yang manual, mana yang semi otomatis, dan mana yang automatic. Bulan terang, terang bulan. Sahabat, sekarang mari kita lihat terlebih dahulu mana yang manual dan mana yang otomatis. Perhatikanlah cangkang dari filter disk ini. Pada cartridge yang manual, kita lihat di bagian atas ada mur kupu-kupu. Mur kupu-kupu ini dapat dilepas dan kita dapat melepas disknya untuk kemudian kita cuci secara manual. Sedangkan pada cartridge yang otomatis, di bagian atas itu ada yang menonjol. Di dalam berisi pegas, juga di bagian bawahnya ada yang lebih menonjol, itu juga berisi pegas. Pegas ini akan berfungsi secara otomatis ketika tekanan air sudah melebihi batas yang mengharuskan filter ini melakukan cleaning atau pembersihan sendiri. Berbeda dari keduanya, untuk sistem yang semi otomatis, di bagian atas dari housing ini ada handle. Jadi semacam pengkait untuk kita putar guna membersihkan screen di dalam housing. Yang membedakan ketika kita menggunakan sistem semi otomatis ini, kita lebih cenderung untuk menggunakan filter screen untuk berada di dalam housingnya. Jika kita menggunakan filter disk, itu kerapatannya berbeda dari screen. Screen memiliki kerapatan mulai dari mesh 200 hingga mesh 130. Sementara untuk disk dapat kita gunakan filter yang lebih rapat sampai dengan 20 mikron. Sahabat Gendimas, untuk merakit filter disk ini kita harus mengenali setiap komponennya.
Mari kita bahas setiap komponen untuk kita instalasi di dalam satu sistem pengolahan air dengan filter dish. Yang pertama adalah filter housing. Filter housing ini akan kita isi dengan cartridge filter yang kerapatannya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita boleh memilih menggunakan filter screen atau menggunakan filter dish. Berikutnya adalah untuk keluaran udara. Biasanya jika ada kebocoran pada saluran pompa air, udara akan ikut terpompa masuk. Dan katup ini membantu mengeluarkan udara atau memberikan vakum kepada filter supaya bekerja lebih efektif. Sahabat yang dimas, berikutnya adalah kopling. Kopling ini gunanya untuk menyambung instalasi atau adapter untuk menyesuaikan saluran pompa air dan perangkat filter dish ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah control box. Control box ini akan mengatur sistem otomatis bekerja bergantian dalam melakukan cleaning. Dan control box ini dalam operasionalnya ada yang menggunakan listrik 220 atau menggunakan DC 24 volt. Control box ini mengendalikan solenoid atau valve yang terpasang pada manifold. Yang tidak kalah pentingnya adalah pressure gauge. Pressure ini akan mengontrol tekanan air ketika sistem dish ini bekerja. Jadi, pemantauan kotor atau tidaknya sistem yang berjalan dapat kita pantau dari pressure. Yang tidak kalah pentingnya sahabat adalah Y filter. Y filter ini akan mengambil air bersih dari sistem instalasi untuk disalurkan ketika filter utama sudah siap untuk melakukan cleaning. Dan keseluruhan sistem ini dapat berjalan itu disebabkan karena terpasangnya control box pada perangkat ini. Sahabat Kendimas, selain filter di sini digunakan secara grup yang dihubungkan dari filter ke filter, tetapi filter di sini juga dapat digunakan secara mandiri. Jadi sesuai dengan kita punya kebutuhan. Tetapi secara prinsip bahwa aliran dari filter dish ini terkecil adalah 10 meter kubik per jam.